Shalom, selamat pagi, kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi pada pagi hari ini, di penghujung tahun 2020. Kita masuk minggu yang kedua di bulan Desember ini. Bulan Desember identik dengan perayaan Natal, karena memang Natal itu jatuh di bulan Desember. Sebenarnya hari Natal kita yang pastinya di dalam merayakan kita tidak dibatasi sampai bulan apa, namun bulan Desember itu adalah identik dengan hari Natal. Natal adalah punya arti, kata Natal punya arti yaitu hari lahir. Kalau bulan Desember adalah hari lahirnya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya akan memberi judul renungan pada pagi hari ini, yaitu Natal adalah pengorbanan. Namun sebelum kita masuk ke dalam renungan, mari kita akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan hati, dan sebelum kita naikkan doa-doa syafaat, biarlah ini juga menjadi landasan kita di dalam kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Kau kembali pertemukan kami, anak-anak-Mu, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami senantiasa mencari Engkau terlebih dahulu Tuhan, karena firman-Mu katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, ketika kami mencari kerajaan dan kebenaran terlebih dahulu, maka segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan yang akan sediakan. Bapa, Engkau yang akan berbicara kepada hamba-Mu, apa yang harus hamba-Mu sampaikan, biarlah Tuhan urapi lidah bibir hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya datangnya daripada Engkau. Roh Kudus-Mu yang akan berbicara, karena hamba-Mu hanya alat-Mu Tuhan yang mau Kau pakai sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu yang jadi. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapan-Mu turun atas mereka Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja, firman yang akan kami dengar biarlah tidak berlalu begitu saja Tuhan, namun firman itu akan termeterai di dalam setiap hati sanubari kami. Kami serahkan Tuhan di dalam jam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini sepenuhnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini saya mau sharekan makna Natal bagi saya secara pribadi. Saya memaknai Natal adalah pengorbanan. Itu menurut saya secara pribadi. Jadi saya akan ambil dari Yohanes 3 ayat ke-16. Saya akan bacakan untuk kekasih-kekasih Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mengapa saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini, Natal adalah pengorbanan? Di dalam ayat yang sudah kita baca jelas sekali, ini bicara tentang kasih Allah kepada umat manusia. Ini adalah janji Allah kepada umat manusia. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti digenapi. Berbeda dengan manusia. Kebanyakan manusia berjanji tidak bisa 100% ditepati. Boleh dibilang manusia seringkali berjanji palsu. Bahkan mungkin ketika manusia berjanji bisa saja melupakan janji itu.
namun Tuhan tidak pernah melupakan apa yang menjadi janjinya, khususnya janji akan juru selamat yang akan menebus dosa umat manusia, yang mana di dalam perjanjian lama di Yesaya ada nubuatan tentang juru selamat, tentang Mesias, dan itu digenapi, yaitu dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yang mana di dalam Lukas dicatat di sana bagaimana sejarah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mengapa saya memaknai Natal itu adalah pengorbanan? Coba kita kembali mengingat bagaimana sejarah Tuhan Yesus lahir. Kita akan baca Lukas 2 ayat yang ke-6 dan 7. Saya akan bacakan untuk kekasih-kekasih Tuhan, sebenarnya mulai dari ayat pertama, namun saya akan ambil saja Lukas 2 ayat yang ke-6 dan 7. Ya, perikop di dalam Nats ini yaitu kelahiran Yesus. Ayat yang ke-6 dan 7 saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampen dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mengapa saya katakan Natal itu pengorbanan? Kita lihat dari sejarah kelahiran Tuhan Yesus saja sudah kita lihat bagaimana di mana Tuhan Yesus lahir, yaitu di sebuah kandang yang itu tempat seharusnya tidak selayaknya untuk itu adalah manusia yang benar-benar itu Allah kayak gitu. Jadi bukan manusia biasa, karena itu anak Allah kayak gitu, yang seharusnya tidak lahir di tempat yang demikian. Namun karena begitu kasihnya Allah kepada kita, sehingga Dia rela untuk ada di tempat yang begitu hina, yaitu di kandang, yang seharusnya bisa lahir di tempat yang mewah, di satu hotel mungkin, di satu rumah mewah mungkin, namun mau berkorban sedemikian rupa, yaitu lahir di kandang. Bahkan di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 pun di sana jelas dikatakan, Ia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Itulah pengorbanan Tuhan yang luar biasa demi umatnya, demi manusia, karena kasihnya kepada kita. Bahkan tidak ada tempat untuk membaringkan kepalanya. Ada lagu yang mengatakan, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk membaringkan kepalanya. Itu menandakan betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan untuk kita, untuk anaknya, untuk umatnya. Tuhan Yesus lahir bukan di sebuah gedung yang mewah. Tuhan Yesus lahir di dunia ini bukan menjadi orang yang punya jabatan tinggi, bukan menjadi orang yang hidupnya enak. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus hidupnya menderita. Tuhan Yesus hidupnya bahkan di tempat kelahirannya sendiri saja ditolak, dicaci maki, dihina. Bahkan ironis lagi, coba kita baca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-7. Lukas 24 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kekasih-kekasih Tuhan.
yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Coba bayangin. Yang seharusnya duduk di tahta kerajaan Allah, namun rela menderita, rela disiksa, bahkan mati di kayu salib. Itu semuanya demi kasihnya kepada umat manusia, kepada kita. Apakah itu bukan pengorbanan yang luar biasa dan mulia? Jadi secara pribadi Natal adalah pengorbanan, itu menurut saya. Jadi saya memaknai Natal, makna Natal bagi saya di tahun 2020, Natal adalah pengorbanan. Sudah jelas di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hidup enak, justru menderita. Kita tahu Tuhan itu kasih, Tuhan itu luar biasa, Tuhan begitu menyayangi umatnya. Bahkan puncak janji Allah digenapi, yaitu lewat karya kayu salib. Itu adalah janji Tuhan kepada umatnya, yaitu lewat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, lahir, mati, bangkit, dan hidup untuk kita. Jadi itulah bukti janji Allah yang dinyatakan untuk manusia, untuk kita, umat yang dikasihi, yaitu lewat kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana kita sebagai umat yang sudah dimenangkan? Bagaimana sebagai umat Allah yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus? Apakah kita mau menyia-nyiakan kesempatan? Apakah kita mau menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan yang luar biasa itu? Kita mau tetap hidup sembrono, atau kita mau hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih Tuhan? Bahasa lainnya adalah apakah kita mau kerjakan keselamatan itu? Karena Allah tidak mau umatnya binasa. Allah mau semua umatnya selamat. Kita bersyukur Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa terus memikirkan umatnya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, di penghujung tahun 2020, untuk kita menyongsong tahun 2021, kita harus terus berjaga-jaga, kita harus terus berwaspada. Karena di tahun depan bukan perkara yang mudah, bukan persoalan yang gampang yang akan kita hadapi. Justru persoalan yang akan semakin sulit, keadaan yang akan semakin sulit, itu yang akan kita hadapi. Namun kita mau, sekalipun di dalam keadaan sulit, sekalipun di dalam keadaan sukar, kita tetap punya iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia sudah rela datang ke dunia ini
Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit dan hidup untuk kita supaya kita memiliki hidup yang berkemenangan. Mari di tahun 2020 kita harus move on, itu kata Pak Gembala. Biarlah ini bukan hanya sekedar menjadi ungkapan di mulut saja, namun benar-benar kita mau move on, kita mau tinggalkan segala sesuatu yang lama, kita mau hidup baru, kita mau tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita mau hidup di dalam kebenaran-kebenaran yang dari Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas. Harganya tidak dicicil, bayarnya tidak dicicil, namun dibayar dengan lunas oleh darah Yesus. Yang dulu kita ada di dalam murka Allah, kita hidup di dalam kuasa dosa. Tapi sekarang kita hidup di dalam zaman anugerah. Kita hidup di dalam kasih anugerah Allah, kasih karunia Allah. Maka kita mau menghargai pengorbanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu lewat kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Bahkan yang Dia sudah bangkit hidup bagi kita dan sekarang menjadi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita menjadi umat tebusan, kita menjadi umat pilihan-Nya. Mari kita akan hargai pengorbanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena kelahirannya ke dunia, karena kematiannya, karena kebangkitannya, dan Dia hidup sehingga kita memiliki hidup yang berkemenangan dan hidup kekal untuk selama-lamanya. Amin. Ini yang bisa saya bagikan untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, kita akan menaikkan syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah berfirman, Engkau yang sudah memberkati setiap kami, para anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan kembali mendatangkan buah-buah pertobatan Tuhan, buah-buah yang manis. Kami percaya kuasa-Mu yang bekerja atas kami semua. Bapa, kami bersyukur Engkau yang akan terus meteraikan Tuhan di dalam setiap hati dan pikiran kami. Biar firman-Mu itu terus hidup di dalam hidup kami, karena firman-Mu itu Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu itu Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan kepada setiap kami. Bapak, kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang pada pagi hari ini sudah mempersiapkan hati Tuhan untuk melakukan segala aktivitas. Tuhan yang akan berkati baik pelayanan kami, baik itu pekerjaan kami, apapun Tuhan yang kami kerjakan pada pagi hari ini. Kami mau undang Engkau hadir Tuhan, Engkau yang akan beracara, Tuhan yang akan terus menolong, memberkati kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami serahkan Tuhan untuk kesatuan para jemaat Tuhan, mulai dari Bapak Gembala, Penetua, majelis, pengurus seksi, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Satukan hati kami, satukan roh kami Tuhan, supaya kami tetap solid Tuhan. Dan di penghujung tahun 2020 ini Tuhan, kami mau tanggalkan Tuhan segala sesuatu yang mungkin Tuhan tidak berkenan di hadapan Engkau. Kami mau Tuhan hidup yang sesuai dengan kebenaran yang daripada Engkau. Untuk kami menyongsong tahun 2021 Tuhan, bersama dengan Engkau kami percaya kami bisa melampaui, kami bisa melewati semuanya. Kami serahkan Tuhan sekali lagi untuk seluruh jemaat Mugia Condrokusumo
mulai dari yang menyusu sampai yang memutih rambutnya Tuhan, semuanya ada di dalam kuasa-Mu. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang mengalami sakit, Tuhan juga akan berikan kesembuhan, yang mengalami kelemahan Tuhan berikan kekuatan, yang mengalami persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, mereka yang masih ada di dalam bangku pendidikan, Tuhan juga yang akan campur tangan, Tuhan yang akan berikan anak-anak-Mu ini Tuhan masa depan yang berpengharapan, karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Masa depan yang berpengharapan, masa depan yang berkemenangan, yang cerah, itu yang Kau sediakan buat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang menjamin masa depan anak-anak kami ini Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk kota Semarang. Kami berdoa Engkau juga berikan keadaan keamanan yang kondusif Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan bekerja atas kota Semarang ini, pemerintahan yang ada Tuhan juga yang akan memberikan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan Bapak untuk negara kami, bangsa Indonesia tercinta ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga yang akan terus menuntun, membimbing bangsa Indonesia ini untuk menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk pemerintahan, mulai dari yang teratas Tuhan sampai yang di bawah, mulai dari presiden sampai dengan pengurus RT. Kami serahkan Tuhan, berikan hikmat, marifat, wahyu yang datang daripada Engkau, sehingga beliau-beliau bisa memimpin bangsa ini Tuhan, semuanya oleh karena kebaikan, oleh karena tuntunan dan kuasa yang daripada Engkau. Kami serahkan Tuhan untuk keadaan bangsa negara kami ini, pulihkan keadaan bangsa dengan negara kami ini Tuhan. Engkau yang akan terus melawat bangsa Indonesia ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.